Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, yang solih dan yang solihah, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam dengan subbahasan yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam menduduki jabatan. Yang kedua, Bunyamin datang ke istana. Yang ketiga, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menyadari kesalahannya. Dan yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam bersatu kembali dengan keluarganya. Nabi Yusuf alaihissalam menduduki jabatan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan oleh kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mengenali mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka mengira bahwa Nabi Yusuf alaihissalam sudah lama meninggal dunia. Saat itu, Nabi Yusuf alaihissalam mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam bertanya lagi, kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok, bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini. Bunyamin datang ke istana. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Nabi Yusuf alaihissalam bisa terulang kembali. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Nabi Yusuf alaihissalam yang pernah dialami. Para putra Nabi Yakub alaihissalam kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Nabi Yusuf alaihissalam secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikkannya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biarlah pulang ke rumah." Nabi Yusuf alaihissalam kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pegawai istana mengumumkan telah terjadi pencurian gelas emas dan mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pegawai kerajaan menemukan gelas emas itu di dalam karung Bunyamin.
Bunyamin pun ditahan dan yang lain dipersilahkan pulang. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa dan berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa." Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menyadari kesalahan. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf menjawab, "Benar, aku Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatannya membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Nabi Yusuf alaihissalam bersatu kembali dengan keluarganya. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Nabi Yusuf alaihissalam diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayah. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pulih kembali. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf alaihissalam langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai bertemu, seluruh keluarga Nabi Yusuf alaihissalam diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil itu. Melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkannya dengan banyak kebaikan dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Demikian yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.